Shalom, perkenankan saya Bambang Sulistyo. Saya ingin memberikan satu materi dalam siaran ini sehubungan dengan perkuliahan dari sejarah dan sejarah doktrin untuk mengambil kuliah S3. Dan mata kuliah ini diampu oleh beliau, yaitu Bapak Dr. Marulak Pasaribu. Tentang judul yang diberikan kepada saya dalam presentasi ini adalah sejarah doktrin pneumatologi. Saudara, kalau kita bicara tentang pneumatologi adalah bicara tentang Roh Kudus. Di dalam sejarah, Roh Kudus itu mendapatkan satu perdebatan panjang dari abad ke abad. Pada dasarnya, secara doktrinal, orang percaya atau orang Kristen secara umum itu mempercayai tentang Allah Tritunggal. Allah Tritunggal adalah kesatuan dari tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini merupakan satu kepercayaan yang diyakini oleh gereja-gereja pada umumnya di dunia dari sekian banyak aliran Kristen yang ada di dunia ini. Nah, begitu pula dengan saya. Saya mempercayai bahwa Allah yang benar adalah Allah Tritunggal, yang merupakan kesatuan dari tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saudara, pada waktu kita belajar tentang sejarah doktrin pneumatologi, pada dasarnya di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, yaitu Alkitab dari orang Kristen, itu sudah mencantumkan ada banyak hal yang mengindikasikan, yang menerangkan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Tetapi dalam sejarahnya selalu saja ada orang yang mempertanyakan, bahkan cenderung mempermasalahkan, dan mereka tidak meyakini bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Contohnya saja misalkan pada zaman sebelum abad yang keempat, sebelum Konsili Nisea tahun 325. Ada dua orang yang ingin saya tampilkan di sini. Yang pertama namanya Arius. Arius ini orang yang mempermasalahkan bagaimana Allah itu tidak terdiri dari Tritunggal atau tidak disebut Tritunggal, karena dia tidak mempercayai bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Yang kedua adalah Makedonius. Makedonius ini juga tidak mempercayai Roh Kudus adalah Allah. Jadi Roh Kudus itu secara hierarki lebih rendah daripada Bapa, lebih rendah daripada Yesus. Nah, ini tidak dipercayai oleh gereja pada umumnya. Sebab gereja pada umumnya itu mempercayai bahwa Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu adalah sehakikat yang disebut adalah Allah. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Tetapi Arius sama Makedonius itu mempercayai bahwa Roh Kudus itu lebih rendah daripada Bapa dan Yesus. Nah, untuk itu telah menjadi satu kesepakatan final gereja-gereja pada umumnya pada waktu itu di dalam Konsili Nisea tahun 325 telah disimpulkan, telah disepakati, telah disetujui, telah diputuskan bahwa tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah dari pribadi Tritunggal, yaitu Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Dia adalah pribadi Allah yang esa. Dalam perjanjian lama disebut bahwa Allah kita adalah Allah yang esa. Tapi esa di situ menggunakan kata Ibrani yaitu echad. Artinya esa dalam kesatuan. Bukan satu yang adalah tunggal, tetapi satu yang merupakan satu kesatuan. Nah, inilah yang nanti di dalam bapak-bapak gereja muncullah sebuah istilah Tritunggal atau Trinitas, yang orang mungkin dalam sejarah gereja lebih mengenal, yang mencetuskan istilah itu adalah seorang teolog yang bernama Tertullianus. Tetapi Tertullianus itu hanya menyebutkan sebuah istilah
dari eksistensi yang sesungguhnya, yaitu Tritunggal. Nah, Tertullianus mencoba untuk memberikan sebuah istilah supaya lebih mudah dipahami dari kesatuan pribadi Allah itu yang disebut dengan Tritunggal. Nah, dari sini jelas bahwa Konsili Nisea bukan mengangkat Yesus menjadi Allah, bukan mengangkat Roh Kudus menjadi Allah, tetapi mereka menegaskan apa yang sudah tertulis di dalam Perjanjian Lama dan apa yang sudah tertulis dalam Perjanjian Baru, bahwa Yesus dan Roh Kudus adalah Allah yang sehakikat dengan Bapa. Jadi jelas Konsili Nisea memberikan satu keputusan final sesungguhnya bagi kekristenan yang seharusnya diikuti dari abad ke abad sampai dengan hari ini, yaitu bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal. Nah, dalam topik kali ini tentang membahas Roh Kudus, bahwa Roh Kudus adalah Allah. Saya ingin menampilkan beberapa bukti bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Yang pertama, bukti itu bisa kita lihat adalah dari sifat-sifat Roh Kudus itu sendiri. Nah, sifat daripada Allah adalah Maha Hadir. Yang Maha Hadir hanya Allah. Tidak ada ciptaan yang lain yang Maha Hadir. Jadi kalau Roh Kudus memiliki sifat Maha Hadir, berarti jelas di sini bahwa Roh Kudus adalah Allah. Di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10, pemazmur berkata, "Kemanakah aku harus pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ke lembah, ke gunung, kemana saja Engkau ada di sana." Nah, jadi jelas di sini pemazmur mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang Maha Hadir, dan itu adalah sifat dari Allah. Yang kedua, sifat dari Allah adalah Maha Kuasa. Di dalam Lukas 1 ayat 35 sangat jelas dinyatakan di situ bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang Maha Kuasa. Kuasanya melampaui semua ciptaan yang ada. Dan hanya Roh Kudus yang bisa melakukan karena dia adalah pribadi yang Maha Kuasa. Yang ketiga adalah Roh Kudus itu Maha Tahu. Dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11, di sana dinyatakan bahwa Roh Kudus memiliki sifat yaitu Maha Tahu. Dan sifat yang terakhir adalah tercatat dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14, bahwa di sana Roh Kudus adalah kekal. Jadi yang dari kekal sampai kekal itu hanya sifat Allah, dan Roh Kudus punya sifat dari kekal sampai kekal. Ini berarti dari sifat-sifat Roh Kudus yang Maha Hadir, Maha Tahu, Maha Kuasa, dan Maha Kekal. Nanti ayat-ayatnya saudara bisa membaca sendiri di rumah masing-masing. Di situ menunjukkan bahwa sifat ini hanya dimiliki oleh Allah. Dan sifat ini ada pada Roh Kudus. Dengan demikian Roh Kudus adalah Allah. Hal yang lain kita bisa melihat dari pekerjaan Roh Kudus itu sendiri. Yang pertama adalah dalam Kejadian 1 ayat yang kedua, Roh Kudus terlibat dalam menciptakan alam semesta ini. Ya, pekerjaan mencipta itu hanya dilakukan oleh Allah. Tidak ada ciptaan yang lain yang bisa mencipta dalam doktrin kekristenan. Tetapi yang memiliki sifat atau pekerjaan mencipta adalah Allah. Dan Roh Kudus dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua sangat jelas di sana dinyatakan dia mencipta. Itu berarti pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, Roh Kudus melakukannya. Pekerjaan Roh Kudus yang kedua adalah kita bisa melihat dalam Yohanes 3 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Di sana Roh Kudus memberikan satu kehidupan yang kekal kepada orang yang mau lahir baru. Artinya Roh Kudus berperan kepada orang-orang untuk menginsafkan dosanya, supaya orang itu bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kita mengerti bahwa peran lahir baru, peran orang untuk percaya kepada Yesus supaya bisa menerima keselamatan itu, diberi keselamatan itu oleh karena beriman,
itu tidak lepas dari peran daripada Roh Kudus untuk menginsafkan dosa. Dan itu hanya pekerjaan Allah yang bisa melakukan itu. Untuk itu Roh Kudus adalah Allah. Pekerjaan Roh Kudus yang ketiga yang mengindikasikan memang beliau adalah Allah adalah dalam 2 Timotius 3:16 sama dengan 2 Petrus 1 ayat 21. Kita melihat di sana bahwa Roh Kudus menginspirasikan, memberikan pewahyuan kepada para penulis Alkitab supaya dia menuliskan kehendak Allah untuk dicatat begitu rupa supaya semua orang di muka bumi dari generasi ke generasi bisa mengerti kehendak Allah. Nah, pewahyuan ini yang melakukan hanya Allah. Inspirasi ini yang melakukan hanya Allah. Dan Roh Kudus terlibat di dalam penulisan itu. Roh Kudus memberi pewahyuan. Roh Kudus memberikan sebuah inspirasi kepada penulis Alkitab yang kurang lebih rentang waktunya 1500 tahun dan kurang lebih 40 penulis Alkitab. Tapi mereka tidak saling bertentangan, mereka tidak saling kenal, tapi isinya tidak bertentangan, malah saling mendukung satu dengan yang lainnya. Dan ini mustahil hanya dibuat oleh manusia. Ini pasti ada intervensi Allah. Nah, disitulah Roh Kudus memberikan pewahyuan. Roh Kudus memberikan inspirasi kepada penulis Alkitab supaya ditulis sedemikian rupa dan hari ini kita mengenal dengan istilah Alkitab. Pekerjaan Roh Kudus yang ketiga adalah kita bisa melihat dalam Roma pasal 11, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 40 yang menegaskan bahwa Roh Kudus punya peran membangkitkan orang mati. Pekerjaan untuk membangkitkan orang mati adalah pekerjaan Allah. Jangan lupa nyawa manusia ada di dalam tangan Allah. Jadi kita bisa melihat kalau namanya bisa membangkitkan orang mati, itu berarti beliau adalah Allah. Roma pasal 8 dan Yohanes pasal 6 sangat jelas bahwa Roh Kudus terlibat dalam membangkitkan orang mati. Nah, saudara, dari sifat-sifat dan pekerjaan Roh Kudus, ini jelas membuktikan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Tidak disangsikan lagi bahwa Roh Kudus adalah Allah. Sehingga perdebatan dari zaman ke zaman, seharusnya mereka kembali back to Bible. Mereka kembali kepada Alkitab dengan rendah hati untuk melihat secara komprehensif, secara holistik, bagaimana apa yang diterangkan oleh Alkitab tentang Roh Kudus, sifat dan pekerjaannya. Yang menarik yang ketiga, ada bukti membuktikan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Yang ketiga adalah dari namanya. Suatu ketika, Petrus sedang bercakap-cakap dengan Ananias dan Safira. Pada waktu Petrus dan Ananias bercakap-cakap, jelas itu antara manusia dengan manusia. Dan pada waktu Petrus mengerti kebohongan dari Ananias, Petrus berkata kepada Ananias bahwa kamu tidak membohongi manusia, tapi kamu membohongi Allah. Dari sini kita bisa melihat bahwa Ananias yang secara fisikly dia berbincang-bincang dengan Petrus, seorang manusia biasa, tapi ternyata kebohongan Ananias ini diketahui oleh Petrus karena Petrus diberi pewahyuan oleh Roh Kudus mengerti tentang pikiran dan hati daripada Ananias. Dan Petrus menggunakan sebuah istilah, kamu tidak membohongi manusia, tapi kamu membohongi Roh Kudus. Dan sejak itu Ananias langsung meninggal dunia. Nah, kekasih Tuhan, dengan meninggalnya Ananias ini memberikan sebuah bukti bahwa memang Petrus sedang menyamakan bahwa Roh Kudus tidak bisa dibohongi. Nah, dengan demikian bahwa Petrus menyebut bahwa Roh Kudus adalah Allah di situ. Nah, kita mengerti waktu itu tercatat dalam Alkitab sedemikian rupa, maka kita mengimani apa yang ada dalam isi dalam Alkitab itu, bahwa Roh Kudus punya nama yang lain, yaitu Allah. Nah, dari bukti-bukti ini kita menyimpulkan, bahkan di sini saya menegaskan bahwa Roh Kudus bukan
satu pengaruh, bukan sebuah kekuatan, bukan sebuah daya supranatural, tapi Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri. Finalitas dari Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri telah diputuskan, telah ditegaskan dalam sebuah konsili yang namanya Konsili Nisea tahun 325. Dengan demikian seharusnya perdebatan berhenti apakah Roh Kudus itu Allah atau bukan. Seharusnya perdebatan itu mulai menghentikan dan mulai mempercayai apa yang tertulis dalam Alkitab ditegaskan dalam Konsili Nisea bahwa Roh Kudus adalah Allah. Nah, setelah saya membuktikan bahwa Roh Kudus adalah Allah dari sifat-sifatnya, dari pekerjaannya, dan dari namanya, maka saya ingin menampilkan di sini secara sederhana saja hal-hal yang harus kita hindari supaya kita tidak berbuat salah kepada Roh Kudus. Mengapa kita tidak boleh berbuat salah terhadap Roh Kudus? Karena Roh Kudus adalah Allah. Seperti kita menghormati Bapa, seperti kita menghormati Yesus, seperti kita menyembah Bapa dan Yesus, begitulah kita harus menghormati dan menyembah Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Allah. Untuk itu, saudara, ada 3 hal yang perlu kita cermati yang tidak boleh kita lakukan sebagai bentuk kita tidak menghormati Roh Kudus yang adalah Allah. Apa itu? Yang pertama adalah jangan mendustai Roh Kudus. Mendustai Roh Kudus itu sesuatu perilaku yang salah. Sebetulnya Roh Kudus tidak bisa didustai sebab Dia adalah Allah. Dia Maha Tahu, Dia tahu persis kita ini mendustai atau tidak, dusta atau tidak, bohong atau tidak. Beliau tahu persis. Tapi ada ayat yang berkata jangan mendustai Roh Kudus. Apa yang dimaksud? Sementara Kudus adalah Allah, sementara Roh Kudus adalah Maha Tahu. Saya ingin mengambil contoh di dalam tadi yang sudah saya sampaikan, di mana Petrus sedang bercakap-cakap dengan Ananias. Pada waktu Petrus bercakap-cakap dengan Ananias, jelas di situ secara fisikly manusia dengan manusia yang sedang bicara, yaitu Petrus dan Ananias. Tapi pada waktu Ananias berbohong tentang penjualan tanah yang seharusnya semuanya diberikan kepada pekerjaan Tuhan, niat semulanya begitu, tapi karena setelah menjual lihat keuntungan terlalu besar, sehingga dia merasa sayang sekali kalau seandainya ini harus diberikan semua dalam pekerjaan Tuhan. Ada sisi-sisi lain yang dia ingin menikmati lah. Nah, sebetulnya itu tidak salah secara logika, tetapi yang menjadi masalah di sini adalah Ananias melakukannya dengan tidak tulus. Nah, pada waktu Ananias sedang melakukan tidak tulus, disitulah Petrus menegur Ananias. Hai Ananias, kenapa engkau membohongi Roh Kudus? Kenapa engkau membohongi Allah? Engkau tidak sedang membohongi manusia, tapi engkau sedang berbohong kepada Allah. Engkau sedang berbohong kepada Roh Kudus. Pada waktu Petrus berkata demikian, maka detik itu juga Ananias jatuh dan dia meninggal. Nah, saudara, dengan meninggalnya Ananias setelah ditegur oleh Petrus, dengan kata kamu tidak membohongi manusia, tapi kamu membohongi Roh Kudus atau membohongi Allah, maka jelas di sini kita bisa mengerti bahwa mendustai Roh Kudus itu artinya adalah mendustai pemimpin-pemimpin rohani. Kita mengerti bahwa Alkitab menjelaskan terlalu banyak ayat yang mengatakan bahwa pemimpin rohani adalah sebagai duta Allah, sebagai wakil Allah. Mereka harus dihormati, mereka harus dihargai sebagai utusan Allah yang menjaga iman orang percaya, yang melindungi iman orang percaya, yang merawat, yang mengembalakan iman orang percaya. Jadi para pemimpin rohani adalah wakil Allah. Dan Petrus di sini memberikan satu pengajaran, pembelajaran kepada kita sebagai umat Allah, bahwa berbohong kepada pemimpin rohani sama dengan berbohong kepada Roh Kudus yang adalah Allah. Nah, saudara, perilaku mendustai Roh Kudus itu artinya adalah membohongi pemimpin rohani. Ini merupakan perilaku yang harus dihindari, dijauhi, dan tidak boleh dilakukan oleh orang percaya.
Apa perlakuan yang kedua yang tidak boleh kita lakukan supaya kita tetap menghormati Roh Kudus adalah Allah? Saya ingin menampilkan dalam Efesus 4 ayat yang ke-30. Efesus 4 yang ke-30 di situ dikatakan jangan menduka citakan Roh Kudus. Kekasih Tuhan, di depan tadi saya sudah memberikan sebuah bukti bahwa Roh Kudus itu adalah Allah, dia pribadi, dia punya perasaan, dia punya pikiran, dan macam-macam, seperti pribadi layaknya seperti kita. Nah, jangan mendukakan Roh Kudus dalam bahasa aslinya itu adalah jangan membuat sedih yang sangat dalam. Jangan membuat sedih yang begitu rupa dalamnya. Jadi jangan menduka citakan Roh Kudus artinya jangan membuat Roh Kudus itu sedih sekali. Jangan membuat Roh Kudus itu merasa sangat susah. Nah, buktinya apa? Bagaimana kita bisa menduka citakan Roh Kudus? Bagaimana Roh Kudus bisa merasa sangat sedih? Bagaimana Roh Kudus berduka yang begitu dalam kehidupan kita? Efesus 4 ayat 30 atas dan bawah, saudara bisa membaca ayat-ayat itu. Di situ diterangkan saat kita berbuat dosa. Saat kita berbuat dosa, itu tandanya kita menduka citakan Roh Kudus. Di situ diterangkan marah, di situ diterangkan geram, di situ diterangkan berzina, di situ diterangkan bersaksi dusta, perkelahian, dan macam-macam. Pada saat orang percaya itu berbuat dosa, macam-macam bentuk dosa dari ekspresi dosa itu, sebetulnya waktu-waktu kita berbuat dosa, disitulah kita sedang menduka citakan Roh Kudus. Roh Kudus senang membuat kita merasa hidup bahagia, hidup senang, memuliakan Allah, hidup tidak berdosa. Karena Roh Kudus menuntun, membimbing kita untuk hidup sesuai firman Allah. Tapi saat kita tidak hidup sesuai firman Allah dan kita berbuat dosa, di situ Roh Kudus sangat berduka cita. Nah, saudara, yang pertama yang harus kita hindari adalah jangan berdusta kepada Roh Kudus. Artinya apa? Jangan berdusta kepada pemimpin rohani sebagai wakil Allah. Yang kedua, jangan menduka citakan Roh Kudus. Jangan membuat Roh Kudus begitu sedih, begitu berduka cita dengan cara kita berbuat dosa. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana perlakuan yang harus kita hindari supaya Roh Kudus tidak sedih dan Roh Kudus tetap kita hormati, yaitu dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 berkata, jangan padamkan roh. Apa yang dimaksud dengan jangan padamkan roh? Bukankah Roh Kudus tidak pernah padam dan tidak bisa padam? Apa yang dimaksud dengan jangan padamkan roh dalam ayat ini? 1 Tesalonika 5 ayat 19. Artinya adalah begini. Roh Kudus itu membimbing kita untuk melakukan sesuatu. Roh Kudus menuntun kita untuk melakukan sesuatu. Misalkan saja ya, Roh Kudus berbicara dalam hati kita untuk kita mendoakan seseorang. Doakan orang itu. Roh Kudus mendorong kita untuk mendoakan orang itu. Tapi saat kita tidak mau mendoakan, disitulah yang dimaksudkan memadamkan roh. Misalkan Roh Kudus menyuruh kita untuk memberi kepada seseorang, memberi uang, memberi barang dan sebagainya. Tapi saat kita tidak melakukan dorongan Roh Kudus untuk memberi itu, maka di situ disebut memadamkan roh. Misalkan dalam dunia karismatik kita percaya ada istilah nubuat, ya. Misalkan Roh Kudus mendorong kita untuk bernubuat kepada seseorang. Mungkin karena kita berpikir takut nanti salah, malu nanti salah, dan kita sendiri merasa nggak terlalu yakin apa yang kita terima. Sehingga dorongan Roh Kudus untuk kita bernubuat menyampaikan pesan Allah kepada seseorang, itu tidak kita lakukan. Nah, itu yang dimaksud dengan memadamkan roh. Makanya jangan memadamkan roh. Nah, saudara, dari sini saya berharap kita semua jelas dan secara praktis saya memberitahu dan semua yang melihat pemaparan materi ini tentang sejarah doktrin pneumatologi bisa paham bahwa sudah sejak lama ada banyak orang menyaksikan Roh Kudus adalah Allah, tapi bukti-bukti di dalam Alkitab yang menunjukkan sifat-sifatnya, pekerjaannya, dan namanya, Roh Kudus adalah Allah. Dan sudah dibuat final oleh pemimpin-pemimpin gereja dalam Konsili Nisea
tahun 325, di sana ditegaskan berdasarkan apa yang ada dalam ayat-ayat Alkitab, Roh Kudus adalah Allah. Dan karena Roh Kudus adalah Allah, maka ada minimal 3 perilaku yang saya sodorkan, yang saya ajarkan kepada kita pada saat ini, yaitu yang pertama, jangan mendustai pemimpin rohani. Itu sama saja dengan mendustai Roh Kudus yang adalah Allah. Yang kedua, jangan berbuat dosa. Saat kita berbuat dosa itu membuat Roh Kudus sangat sedih, membuat Roh Kudus berduka cita luar biasa. Kita harus melakukan firman supaya Roh Kudus senang, dan sebagai tanda bukti kita menghormati Beliau yang adalah Allah. Dan yang ketiga adalah jangan memadamkan roh. Roh Kudus menuntun kita, Roh Kudus membimbing kita, Roh Kudus ingin kita melakukan sesuatu untuk kemuliaan-Nya dalam kehidupan pribadi sehari-hari. Mungkin mendoakan, mungkin memberi nasihat, mungkin bernubuat, mungkin apa saja yang kita lakukan yang sebagai dorongan Roh Kudus. Tapi saat kita tidak melakukannya, maka itu dinamakan kita memadamkan roh. Mari kita bergerak bersama Roh Kudus untuk kemuliaan-Nya, supaya kehendak Allah itu bisa dirasakan oleh orang lain, dan orang bisa merasakan kebaikan Allah lewat karya Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saya berharap materi yang sangat sederhana ini bisa jelas kepada semua pemirsa bahwa Roh Kudus adalah Allah, dibuktikan dengan tanda-tandanya, dan dibuktikan dengan firman bagaimana kita cara menghormati Dia. Tuhan Yesus memberkati, dan kiranya semua materi pemaparan ini memberkati kita sekalian. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya.